Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di depan BPUPKI. 5 prinsip yang menjadi dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila kemudian diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Indonesia dibentuk sebagai negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara yang utama. Ketiga, demokrasi terpemimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpemimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan politik dan sosial. Namun, pada periode ini, Pancasila juga mengalami tantangan. Keempat, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Masa ini adalah masa kepemimpinan Insinyur Soeharto. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai ideologi resmi negara dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila juga diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Pancasila kembali diposisikan sebagai dasar negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pada masa ini, Pancasila kini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Berikut nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia. Pelajaran yang dapat saya ambil dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulan, sejarah Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan dan persatuan harus dijaga melalui semangat persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.